Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di pesantren Ramadan edisi kisah hari kedua. Semoga di hari kedua ini kita masih tetap semangat untuk berpuasa, semangat beribadah, dan juga semangat untuk mengikuti pesram ini. Kalau biasanya mungkin pesram itu diadakan di pondok ya, bisa kumpul bareng teman-teman, bisa ketemu ustadz-ustazah, bisa mendengarkan ceramah secara langsung. Tapi di tengah wabah kali ini kita mengadakannya secara online. Ya, semoga itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, tidak mengurangi kesemangatan kita untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh ustadz dan ustazah nantinya. Salawat serta salam semoga senantiasa dan wajib kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang atas berkat jasanya lah kita mengenal Islam, yang atas berkat dakwahnya lah kita mengenal agama yang diridhoi oleh Allah di dunia satu-satunya. Jadi kalau ada yang bilang semua agama itu sama kok, ya enggak ya. Kalau semua agama sama, ya nyatanya memang beda, karena memang hanya Islam agama yang diridhoi. Maka kita patut bersyukur kita sudah masuk Islam, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga hidayah ini ya. Kalau kita sholat itu kan sebelum tahiyat, sebelum salam maksudnya, kita dianjurkan untuk membaca doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Semoga ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama ini. Ya, kita selalu senantiasa membaca doa itu ya, santriwan-santriwati, meminta hidayah agar kita tetap berada di jalan Islam ini. Karena betapa banyak orang yang di luar sana yang lebih baik dari kita, yang lebih kaya daripada kita, yang mungkin secara perilaku itu lebih dermawan dari kita, tetapi mereka tidak Islam. Ya, karena banyak di sana orang yang sedekahnya bukan sedekah ya. Kalau nyumbang itu banyak, 1 miliar, 2 miliar. Tapi dia nggak Islam, dia belum tersentuh hidayah. Tapi kita yang nyumbangnya kadang-kadang ya, tapi kita Islam, ya maka kita patut bersyukur betapa Allah memberikan nikmat hidayah itu kepada kita. Karena andai kata nikmat hidayah ini bisa kita beli, tentu seluruh orang di dunia akan membelinya, walaupun harus membayarnya dengan uang ataupun emas sebesar bumi dan langit serta isinya. Maka kita selalu senantiasa bersyukur atas nikmat ini, minimal dengan mengucapkan hamdalah. Seperti apa kalimat hamdalah? Iya, benar sekali, alhamdulillah. Paling minimal ya. Kalau mau lebih keren lagi, bersyukurnya dengan cara taat kepada Allah. Karena tanda syukur itu ya kita dengan menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan segala macam nikmatnya kepada kita. Allah memberikan kita nikmat tangan. Kemudian cara bersyukur kita gimana? Menggunakan tangan itu untuk kebaikan, untuk membantu orang tua, untuk menulis, untuk belajar. Allah memberikan kita mata. Maka bersyukurnya gimana? Bukan hanya dengan cara melihat, tetapi melihat hal-hal yang baik, untuk baca Al-Quran, untuk melihat tayangan yang baik, untuk melihat ceramah. Kemudian Allah memberikan kita telinga, juga sama, harus kita dengarkan untuk mendengarkan hal yang baik-baik. Jangan gunakan telinga ini, mata ini, kaki ini, tangan ini untuk bermaksiat kepada Allah. Karena Allah sudah memberi, kok kita malah bermaksiat kepada Allah, kan lucu ya. Sudah diberi nikmat, kok malah bermaksiat kepada Allah ya. Semoga kita semua ya, ustadz, santriwan-santriwati, termasuk salah satu hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan sedikit melanjutkan cerita kemarin
tentang birrul walidain ataupun berbakti kepada orang tua. Kemarin masih ingat ya ceritanya tentang apa ya? Ada yang masih ingat kemarin tentang Uwais Al-Qarni? Betul sekali. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian sangat berbakti kepada ibunya. Sampai kemudian saking berbaktinya kepada ibunya, Uwais ini terkenal di langit, tidak di bumi. Jadi kalau di bumi itu enggak, yang tahu Uwais itu sedikit. Tapi kalau di langit, itu para malaikat Allah tahu, Allahnya tahu, penghuni langit itu semua tahu. Bahkan Nabi Muhammad juga tahu betapa terkenalnya Uwais di langit. Semuanya karena apa? Karena berbakti kepada orang tua. Kemarin kita juga sudah membahas tentang doa untuk orang tua. Ayo, masih ingat nggak doanya? Ingat nggak? Lupa? Waduh, ya kita ingetin lagi ya. Gimana doanya? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, jadi doa itu paling nggak kita baca setelah selesai sholat ya. Baca, kemudian tujukan untuk kedua orang tua kita agar Allah menyayangi mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, sebagaimana mereka mengasihi kita sedari kecil ya. Kemarin juga Ustadz sudah bilang bahwa setelah selesai ceramah kalian harus ke orang tua, ke ibu, ke bapak, ngomong sayang ke orang tua. Coba kalian sudah melakukan itu atau belum? Kalau belum, harus dilaksanakan. Itu amanah ya, nggak boleh mengkhianati amanah. Karena salah satu sifat Rasul yang harus kita teladani adalah amanah, menjaga amanah. Karena Rasulullah ini sangat menepati janjinya. Jadi harus ya setelah ini nih. Kalau kemarin belum, hari ini harus. Nanti setelah ini ngomong ke orang tua. Ini kalau di sampingnya ada bapaknya ya atau ibunya kan ini sambil nunggu buka puasa. Ini kalau ada bapak ibunya langsung aja disenggol, Bu, saya sayang sama ibu gitu. Nanti kan pasti ibunya, hah kenapa? Mau minta uang berapa? Enggak ya. Terus bilang, enggak Bu, saya beneran sayang sama ibu, terima kasih. Ibu udah memberikan waktunya ngurus saya dari kecil sampai sekarang gitu ya. Kalau ada bapaknya, samperin, Pak, saya sayang sama bapak, makasih udah kerja keras buat saya, udah nganter saya sekolah, didik saya dan segala macamnya. Pokoknya harus disampaikan ya. Karena kata Rasulullah, jika kita mencintai saudara kita, maka sampaikanlah. Ke saudara kita aja harus disampaikan, apalagi ke orang tua. Masa nggak disampaikan kan? Ustadz, tapi cinta itu dengan pembuktiannya dengan perbuatan Ustadz, bukan dengan perkataan. Yo, dimulai dari perkataan, kemudian dilanjut dengan perbuatan. Jadi jangan cuma update status di sosial media pas hari ibu, selamat hari ibu, tapi nggak pernah ngomong sayang ya. Jadi harus ngomong sayang, harus ya, janji ya, janji ya, ya harus janji. Baik. Ya hari ini masih berkisah lagi, Ustadz akan berkisah tentang kisah yang lain, yaitu tentang Juraij. Ada yang pernah dengar Juraij? Belum ya? Belum pernah dengar? Ya Ustadz ceritain ya. Jadi Juraij ini adalah seorang pemuda di kalangan Bani Israel. Jadi cerita ini terjadi sebelum zamannya Rasulullah ya. Juraij ini adalah pemuda yang sangat taat beribadah, ibadahnya hebat sekali ya, sholatnya rajin, kemudian sering beribadah sunnah lainnya, sholat sunnah, kemudian zikir. Bahkan Juraij ini punya tempat khusus ibadah. Ini kalau kita hari ini musola ya, Juraij ini punya musola sendiri, tempat khusus dia untuk beribadah. Setiap hari kerjanya ibadah kepada Allah, nggak pernah maksiat, ibadah, soleh sekali. Sampai kemudian pada suatu hari, pas lagi Juraij ini sholat sunnah, ibunya itu datang ke Juraij, kemudian memanggil Juraij, ya Juraij, di mana engkau? Nah, ketika sedang sholat, Juraij ini kemudian mendengar panggilan daripada ibunya. Kemudian Juraij setelah mendengar itu di dalam hatinya bergumam, aduh ini saya lagi sholat tapi ibu saya manggil, gimana ya? Apakah saya harus menunaikan panggilan ibu atau melanjutkan sholat? Tapi kemudian Juraij memilih untuk melanjutkan sholatnya. Besok harinya lagi sama, ketika Juraij lagi sholat, kemudian ibunya datang, manggil lagi, Juraij, di manakah engkau? Kemudian Juraij lagi sholat. Kemudian, aduh, ini ibu manggil nih, gimana ya?
Terus saya mau lanjutin sholat apa memenuhi panggilan ibu. Akhirnya Juraij milih untuk melanjutkan sholatnya. Hari ketiga juga sama, ibunya nyari, Juraij, di mana Juraij? Juraijnya lagi sholat, melanjutkan sholatnya. Sampai akhirnya di hari ketiga ini karena ibunya mungkin sudah kesal ya dengan Juraij, ibunya berdoa kepada Juraij, kepada Allah ya untuk Juraij. Kata ibunya berdoa, ya Allah, janganlah engkau matikan dia sehingga ia melihat pelacur. Nah, jadi ibunya ini udah 3 hari berturut-turut manggil Juraij, kok Juraij nggak memenuhi panggilannya, padahal Juraij lagi sholat. Tapi mungkin namanya ibu ya, lagi butuh anaknya, kemudian anaknya nggak memenuhi panggilannya. Akhirnya saking lagi keselnya, lagi marahnya, ibunya berdoa, ya Allah, jangan kau matikan Juraij sebelum dia melihat seorang pelacur. Nah, kemudian setelah kejadian itu berlalulah hari-hari seperti biasanya, sampai kemudian pada suatu hari pas Juraij ini lagi mau ibadah ke tempat ibadahnya. Jadi tadi Juraij kan punya musola sendiri ya. Pas Juraij ini mau ibadah di musolanya, di tempat ibadahnya, kemudian ada seorang wanita pelacur ya yang ada di depan tempat ibadahnya. Kemudian wanita ini menggoda Juraij. Wahai pemuda tampan, ayolah sini gitu ya, kita main gitu. Kemudian kata Juraij, tidak, saya mau beribadah. Kemudian Juraij menolak ajakan dari wanita tersebut. Hanya Juraij ibadah. Wanita ini kemudian kesal sama Juraij. Wah, ini Juraij sok ganteng nih Juraij ini. Padahal kan saya cantik ya. Juraij ini sok ganteng ya. Awas nih, saya mau fitnah Juraij, kata perempuan itu. Maka kemudian perempuan ini setelah dari tempat ibadahnya Juraij pergi ke suatu tempat. Di situ ada pengembala. Kemudian wanita ini melakukan zina dengan pengembala ini. Kemudian setelah zina selesai, mau kemudian setelah beberapa bulan wanita ini ternyata hamil setelah zina sama pengembala ini. Kemudian wanita ini dituduh sama orang-orang, hei wanita berzina, kamu hamil, kamu zina sama siapa? Nah, wanita ini kemudian menjawab, saya berzina dengan Juraij. Wah, ini Juraij ini difitnah nih, santriwati difitnah Juraij ini sama wanita pezina ini. Kata wanita pezina ini anaknya Juraij nih, saya zina sama Juraij nih. Beberapa bulan lalu saya ke tempat Juraij, kemudian kita berzina, ini anaknya Juraij. Nah, orang-orang yang dengar cerita itu nggak tabayun, mereka langsung percaya sama cerita itu. Kemudian mereka langsung mendatangi rumah Juraij, didatangi rumahnya, kemudian melihat Juraij lagi beribadah di tempat ibadahnya. Orang-orang ini langsung marah, kemudian langsung membakar tempat ibadahnya, dibakar, kemudian Juraij dikeluarkan dari tempat ibadahnya, dipukuli segala macam. Kemudian Juraij berkata, ada apa ini? Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Ini ada apa ini? Saya nggak tahu. Kemudian kata mereka, engkau telah berzina Juraij. Ini ada wanita datang hasil zina sama engkau. Ini anaknya nih, dia lagi hamil. Kemudian Juraij, enggak. Saya nggak pernah zina sama perempuan itu. Perempuan ini siapa? Saya nggak kenal. Nah, kemudian kata yang warganya ini, bohong. Coba kamu buktikan. Nah, Juraij berkata, izinkan saya untuk sholat 2 rakaat. Nah, Juraij ini sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian Juraij ini kembali. Kemudian berkata, mana nih bayinya? Sini saya ingin lihat. Nah, kemudian dibawa bayi itu ke depan Juraij. Maka Juraij bertanya kepada bayinya. Ngomong nih Juraijnya sama bayinya. Dipegang perutnya, kemudian berkata, siapa bapakmu? Nah, kemudian bayi ini langsung berbicara, bapak saya adalah seorang pengembala itu. Maka kemudian terbukti bahwa Juraij ini hanya difitnah. Setelah itu kemudian warga-warga yang sudah terlanjur membakar tempat ibadah Juraij ini menyesal, kemudian berkata kepada Juraij, ya Juraij, ini kami bangunkan lagi aja nih tempat ibadah kamu dari emas. Kemudian kata Juraij, nggak usah, dibangunkan dari tanah saja seperti semula. Maka kemudian mereka akhirnya pergi, kemudian dibangunlah kembali tempat ibadah Juraij, dan wanita ini akhirnya ketahuan bahwa dia memfitnah Juraij. Itu adalah kisahnya. Kemudian apa ibrohnya? Ibrohnya apa sih Ustadz? Kisah kayak gitu itu saya nggak tahu Ustadz. Manfaatnya apa nih buat kita? Nah, yang pertama adalah tadi, kalau orang tua kita memanggil kita, sebisa mungkin kita harus memenuhi panggilan tersebut sesegera mungkin. Apalagi kalau kita lagi melakukan hal yang nggak bermanfaat. Karena kalau kita lagi sholat aja ya, kayak Juraij ya, Juraij lagi sholat, dipanggil ibunya,
kemudian nggak langsung memenuhi, ibunya marah, berdoa agar jurat ini ditemukan dengan seorang pelacur, langsung ketemu. Ya apalagi kalau kita lagi main game ya, kita lagi main game dipanggil ibu nggak datang. Kalau ibunya tiba-tiba marah gimana? Nyumpahin kita kan, dasar ya anak apa gitu kan, bahaya ya. Jadi harus memenuhi panggilan ibu sesegera mungkin. Tapi saya ngantuk Ustaz, nggak apa-apa. Jalan dulu, memenuhi panggilan ibu, bilang kalau misal disuruh, Bu saya ngantuk, nanti ya sebentar lagi mau tidur, minta izin dulu sama ibu. Ya kalau lagi sholat aja harus memenuhi panggilan ibu, sholat sunnah ya. Kalau kita lagi sholat sunnah, kemudian ibu manggil, sholat sunnahnya dipercepat untuk segera memenuhi panggilan ibu. Ya, jadi panggilan ibu, orang tua, terutama ibu, kalau memanggil harus disegerakan, sesegera mungkin. Kita lagi ngapain harus sesegera mungkin ya, yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi, ibrahnya apa lagi? Ibrahnya adalah kalau kita melanggar ataupun berdurhaka kepada orang tua, maka akibatnya bisa langsung kita rasakan. Maka bahaya sekali nih, ya, santriwan-santriwati. Kalau kita hidup di dunia ini ya, kemudian durhaka ke orang tua, itu bahaya. Durhaka itu gimana sih Ustaz? Masih ingat kan ya, ayat kemarin yang kita baca di surat Al-Isra, ayat 23 sampai 24. Di ayat 23 itu kan ada larangan dari Allah ya. Dan janganlah kalian berkata kepadanya. Itu udah durhaka. Masa berkata doang durhaka sih Ustaz? Lah iya. Itu kan tanda kita tidak baik terhadap orang tua. Kok bisa sih Ustaz? Padahal kan cuma berkata itu kan bantah. Kita disuruh gitu kan, nah kamu nyapu dulu sana. Ibu ini saya baru pulang sekolah, Bu capek, nanti aja. Jangan. Nah, ibu kita emang nggak capek, kan capek juga. Dari pagi ngepel ya, masak untuk kita, belum kalau punya adik ngurus adik kita. Lah kok kita kalau diperintah bilangnya capek, diperintah ini kamu nyapu dulu, capek Bu. Nah, ibu kita capek kok, sama-sama capek kan, dilaksanain aja gitu ya. Jadi berkata saja itu nggak boleh, apalagi membentak. Wah ini hati-hati ya, santriwan-santriwati. Kalau kita memang lagi marah gitu ya, kan kadang namanya kita ya, anak-anak gitu ya, kadang biasanya suka marah sama orang tua, entah kalau mau beli jajan nggak diturutin, kemudian kalau mau beli mainan nggak diturutin, kan kadang marah ya. Kalau marah nadanya jangan sampai naik, jangan sampai kemudian, Ibu ini saya minta mainan nggak pernah dikasih, gimana tuh Bu? Jangan. Kalau nggak dikasih ya ngomong minta, tapi jangan sampai nadanya naik, nggak boleh. Masa nggak boleh Ustaz ngomong lebih tinggi nadanya ke orang tua? Nggak boleh. Ke guru aja nggak boleh, apalagi ke orang tua. Maka kalau ke orang tua ngomongnya harus dengan pelan ya, kemudian nadanya rendah, kemudian tidak terlalu tinggi supaya kita menghormati kedua orang tua kita. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil juga adalah tadi ya, bagaimana kemudian doa dari Ibu Juraj ini seketika langsung dikabulkan oleh Allah. Ingat ya tadi doanya ya, ketika ibunya ini kecewa, ibunya ini langsung ngomong, nih Juraj nggak boleh mati sebelum lihat pelacur. Langsung kejadian. Maka doa ibu itu adalah senjata untuk kita. Senjata gimana Ustaz maksudnya? Maksudnya doa ibu itu pasti dikabulkan. Pasti. Kata siapa Ustaz pasti? Pasti. Kan ada sebuah hadis ya, riwayat Bukhari. Hadis ini hasan ya. Disebutkan ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diragukan tentang doa ini. Yang pertama, doa kedua orang tua terhadap anaknya. Kemudian doa musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Jadi doa ibu ini dapat jaminan dari Allah, pasti dikabulin. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, doa ibu untuk anaknya itu seperti doa seorang nabi terhadap umatnya. Makanya kalau apa-apa ya, santriwan-santriwati di sini kalau pengen apa-apa, hal yang pertama harus dilakuin, datang dulu ke ibu kita, minta doanya. Misal santriwan-santriwati di sini mau berangkat sekolah, ya, datang dulu ke ibu, salim, cium tangan, kemudian bilang, Bu doain
semoga saya bisa menjadi anak yang pintar. Ya, kemudian kalau mau besoknya mau ulangan, datang dulu ke ibu, bilang, Bu, besok saya mau ulangan matematika, Bu. Susah, Bu, matematika, Bu. Doain ya, Bu, supaya lancar. Datang ke ibu. Kenapa? Karena doa ibu ini sangat dikabulkan. Maka sering-sering ngomong sama ibu. Pengen apa misal? Oh, Ustadz, saya pengen jadi presiden, Ustadz. Datang ke ibu. Bu, doain, Bu, anaknya ibu ini jadi presiden. Wah, mau ngafal Quran. Aduh, Ustadz, ini saya ngafal Quran kok susah banget ya, Ustadz ya. Ini teman-teman seminggu bisa 1 halaman, Ustadz. Saya kok sebulan sehalaman nggak bisa, gimana Ustadz ya? Datang ke ibu, ini teman-teman kok udah 1 halaman, Bu. Ini saya sehalaman susah, Bu. Doain ya, Bu, semoga dipermudah. Harus seperti itu, karena ada satu kisah nih ya, teman-teman ya, santriwan-santriwati dulu itu. Ada seorang ulama yang mau menghafal kitab. Kemudian susah sekali untuk menghafal kitab, ini susah. Kemudian ulama ini tanya ke gurunya, ya guru, ini kok saya susah banget sih ngapal kitab, itu kenapa? Terus kata gurunya, kamu masih punya ibu nggak? Punya. Ya udah, kamu datang ke ibu minta doa supaya dipermudah. Kemudian ulama ini datang ke ibunya. Kemudian setelah ibunya berdoa dipermudah. Maka teman-teman kalau di sini ya susah menerima pelajaran, ya susah menghafal Al-Quran, susah menghafal hadis, susah menghafal fikih. Datang dulu ke ibu, Bu, doain anaknya supaya dipermudah. Setiap mau berangkat sekolah datang dulu ke ibu ya. Cium tangan, setiap selesai pulang cium tangan juga. Jangan pulang sekolah itu langsung ke kamar ya, pulang-pulang nggak ngucap salam lagi, kan harus ngucap salam ya. Kalau kita mau keluar rumah, ngucap salam. Mau masuk rumah, ngucap salam ya. Assalamualaikum, terus nyari ibu. Ibunya di mana nih, lagi nyapu ya. Datangin, Bu, saya pulang gitu. Terus habis itu boleh deh, mau kemana boleh. Mau makan dulu ya, mau tidur, mau ngapain boleh. Tapi harus ke ibu dulu ya, cium tangan, kemudian baru melaksanakan aktivitas yang lain. Kalau ada bapak sekalian sama bapak ya. Jadi jangan pernah lupa, selain kita mendoakan ampunan, mendoakan kasih sayang untuk orang tua, kita juga harus meminta doa kepada orang tua ya. Kita mau apapun minta ke orang tua ya. Telepon bapak kalau jauh ya. Kalau ibu jauh telepon ya. Kalau misal di sini ya mungkin santriwan santriwati orang tuanya jauh, Ustadz, orang tua saya jauh Ustadz. Lagi kerja nih jauh di luar kota, gimana Ustadz? Ya kan ada telepon ya. Mau ya aja atau SMS, Bu, mau berangkat nih doain ya. Gitu aja setiap hari. Ibu saya nggak balas Ustadz, ya nggak apa-apa ya. Pasti dibaca, nggak mungkin enggak kan. Jadi harus meminta doa terus kepada ibu, karena doa ibu ini sangat dimustajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kesaktian ya, keajaiban dari doa ibu ya. Minta apapun itu minta. Nah, itu kan juga ada kisah ya yang sangat populer kan tentang Imam Masjidil Haram kan, tahu kan? Imam Sudais ini kan, Imam Sudais ini waktu kecil nakal ya, santriwan-santriwati. Jadi sekarang beliau jadi imam di Masjidil Haram ya. Masjidil Haram itu masjid yang ada di Ka'bah ya, tahu ya. Ya, kita berdoa semoga sama-sama suatu hari nanti kita bisa berada di sana, kita bisa pergi haji ya. Nih, mumpung nih kalau di samping ada ibu disenggol, Bu, minta doa Bu, semoga suatu hari nanti kita bisa sama-sama ke Mekah, ke Madinah, ke Palestina ya. Kalau mau ke Palestina ya, kita minta doa ke orang tua ya. Jadi Imam Sudais ini imam besar di sana. Kemudian waktu kecil itu nakalnya luar biasa. Diceritakan itu ketika itu ibu bapaknya lagi ada tamu ya, lagi ada tamu. Kemudian ibunya sudah masak masakan untuk tamunya. Dimasak itu banyak banget. Jadi orang Arab itu kalau nyambut tamu itu kan pakai masakan, dan masakannya tuh bukan masakan ringan ya, kayak bakso ya, mie ayam, nasi goreng, bukan ya, tapi daging-daging semua tuh udah dimasak, disiapin di meja, siapin semua. Kemudian Imam Sudais ini pulang dari main, dia masih kecil ya, Imam Sudaisnya masih kecil, pulang ke rumah main, lihat di rumah itu ada makanan banyak. Kemudian yang dilakukan Imam Sudais apa? Imam Sudais ini kemudian mengambil pasirnya ditaburin di semua makanan yang ada di meja, ditaburin semua sama Imam Sudais. Lempar pasir, sampai makanannya ini kotor, semuanya kotor ya. Ibunya lihat, pas ibunya lagi mau beresin makanan, mau naruh makanan lagi, lihat
makanan yang tadi disiapkan semuanya sudah penuh pasir. Ibunya ini marah, langsung bilang, dasar ya kamu, saya doain besok kamu jadi imam Masjidil Haram. Wow. Dan nyatanya apa? Hari ini Imam Sudais jadi imam Masjidil Haram. Maka pesan juga ya untuk bapak ibu, orang tua santri yang mungkin ya kalau suatu saat nanti lagi marah sama anaknya, jangan berdoa yang buruk-buruk, berdoa aja yang kebaikan. Ini kalau misal anaknya nakal ya, kok ini saya anak nakal banget tuh, gimana toh? Dasar kamu ya, Presiden Indonesia. Wah, gitu ya. Dasar kamu ya, penghafal Al-Quran. Wah, dasar ya kamu, penghuni surga tanpa hisab. Wah, gitu ya. Jangan doa yang buruk-buruk, jangan semoga kamu nanti jatuh. Wah, jangan gitu ya. Ini pesan buat ibu-ibu ya. Makanya kemudian untuk santriwan-santriwati selalu menjaga agar tidak membuat orang tua marah. Karena kalau orang tua marah sampai kemudian berdoa kepada Allah kejelekan tentang kita, bahaya ya, kita bahaya ya. Kalau doanya kayak ibunya Imam Masjidil Haram nggak apa-apa ya, tapi kalau tiba-tiba doanya yang buruk kan, wah kita bahaya juga ya, repot. Makanya penting, sekali lagi penting menjaga hubungan baik kepada ibu agar ibu selalu mendoakan kebaikan kepada kita. Tapi Ustadz, kalau ibu saya udah meninggal gimana Ustadz? Saya berbaktinya gimana ya Ustadz? Ya sering-sering mendoakan untuk ibu ya, mendoakan untuk ibu semoga Allah mengampuni. Juga kita berbuat baik selalu ya, itu juga salah satu tanda berbakti kita kepada orang tua. Karena anak itu ya, kita ya santriwan-santriwati, kita ini kan adalah amanah dari orang tua. Jadi kita harus berbuat sebaik mungkin untuk menjaga nama baik dari orang tua ya, untuk menjaga nama baik dari orang tua ya. Maka habis ini ya jangan lupa tugasnya yang kalau kemarin yang belum ngomong sayang ke orang tua ya, harus ngomong setelah ini. Malu lah Ustadz nggak pernah ngomong. Justru itu karena nggak pernah ngomong maka harus ngomong, harus ya. Kalau bapak ibu ada di sampingnya, senggol anaknya bu, senggol anaknya pak, nah tuh disuruh ngomong, ayo cepetan ngomong, paksa bu, harus dipaksa ya. Jadi, itu tugasnya yang harus dilaksanakan. Dan Ustadz tutup ya sesi ini ya, sesi tentang berbakti kepada orang tua dengan sebuah kisah. Jadi di zaman dahulu itu ada seorang pemuda yang membawa ibunya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah ya. Jadi waktu itu ada pemuda yang tawaf sambil ngendong ibunya. Jadi ngendong ibunya 7 kali ini muter-muter. Wow, 1, 2, 3, sampai 7. Setelah selesai kemudian berhenti. Pas berhenti ini kemudian bertemu dengan salah seorang sahabat Ibnu Umar ya. Kemudian ditanya sama Ibnu Umar, wahai pemuda, apa yang kau lakukan? Kata pemuda ini, saya sedang melakukan kebaikan untuk ibuku. Aku adalah penunggang terbaik yang ada di muka bumi karena saya menggendong ibuku. Kemudian kata Ibnu Umar, apakah itu semua merupakan kebaikan? Kata pemuda ini, iya. Kemudian pemuda ini bertanya, ya Ibnu Umar, apakah semua yang saya lakukan ini sudah membalas jasa ibu saya selama hidup? Nah, kata Ibnu Umar, ketahuilah wahai pemuda, bahkan satu tarikan nafas ketika ibumu melahirkanmu belum terbalas dengan ini semua ya. Jadi memang jasa ibu itu ya, orang tua, jasa orang tua terutama ibu itu tidak akan pernah kita bisa balas, nggak akan pernah bisa. Makanya sepanjang hidup kita harus berbakti kepada orang tua kita ya, apalagi yang sudah sepuh. Kalau kita sudah gede harus tetap berbakti. Kalau kita udah SMA harus berbakti, udah kuliah harus berbakti, udah kerja Ustadz harus berbakti, udah nikah Ustadz harus berbakti, saya udah tua gimana Ustadz harus berbakti, sampai kita meninggal harus tetap berbakti kepada orang tua ya. Itu kisah yang bisa Ustadz sampaikan ya selama 2 hari ini terkait birrul walidain. Semoga ada hal yang bisa diserap, ada kebaikan yang bisa dicerna, ada kebaikan yang bisa didapatkan. Besok Ustadz akan bercerita lagi. Cerita tentang apa Ustadz? Ya tunggu dulu besok ya. Tentang seorang pahlawan di Islam. Islam punya pahlawan Ustadz? Punya. Bukan cuma Superman, bukan cuma Batman, tapi ada pahlawan Islam ya. Nanti Ustadz akan ceritakan besok ya. Jadi jangan lupa selamat berbuka puasa kalau sudah buka ya. Kalau belum berbuka puasa, selamat menunggu berbuka puasa. Semangat selalu puasanya dan selalu menyayangi kedua orang tua. Sampai jumpa di Pondok Pesantren Ulul Absar. Kita berdoa semoga ya Allah, semoga cepat rampung
coronanya supaya bisa kumpul di pondok ya, sama-sama berdoa kepada Allah semoga wabah ini cepat berlalu dan bisa bertemu lagi sama teman-teman yang lain. Itu yang bisa Ustaz sampaikan. Jika ada kebenaran datang dari Allah, jika ada kekurangan, kesalahan kata, semoga Allah mengampuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.